Hai, selamat pagi. Hari ini hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, jam 7 waktu Indonesia Barat. Pagi ini saya akan membacakan ringkasan dari buku yang berjudul Homo Deus yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Saya akan membacakan bukunya. Bukunya yang saya baca adalah buku edisi bahasa Inggris yang kemudian saya baca dan kemudian saya ringkas. Yang saya akan bacakan pagi ini adalah ringkasan dari bab pembukaan. Judulnya The New Human Agenda. The New Human Agenda memiliki beberapa subjudul. Nah, yang akan saya bacakan adalah Breaking the Law of the Jungle, mulai dari halaman 16 sampai halaman 24. Breaking the Law of the Jungle, mematahkan hukum rimba. Hal ketiga yang selalu ada dalam pikiran manusia adalah peperangan. Dan berita baiknya pun, peperangan sudah semakin pelan-pelan berkurang atau bahkan tidak ada lagi. Dahulu, ketika para pemimpin negara atau para jenderal atau politisi sedang merencanakan masa depan, pasti mereka masih membuka ruang untuk terjadinya peperangan. Namun sekarang, hal ini sangat dihindari sekali. Berikutnya adalah perbandingan antara apa yang terjadi sebelum abad ke-21 dan pada abad ke-21 dan setelahnya. Hukum rimba akhirnya bisa dihilangkan. Sebelum abad ke-21, perekonomian kuno mengandalkan material mentah seperti mineral, minyak bumi, gas, dan lain-lain. Pada abad ke-21, sumber kekayaan kita adalah pengetahuan. Misalnya, kalau perekonomian sebelum abad ke-21 itu mengandalkan kilang minyak, tambang emas, dan seterusnya. Sementara di abad 21, maksudnya sumber kekayaan adalah pengetahuan, misalnya seperti yang terjadi di Silicon Valley misalnya. Silicon Valley adalah sebuah tempat di Amerika, tempat berkumpulnya perusahaan-perusahaan software, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan information technology, dan lain-lain. Sebelum abad ke-21, ketika kekayaan kita menjadi basis perekonomian, dan kekayaan ini berupa kilang minyak atau tambang emas dan seterusnya, nah ini kan bentuknya real atau bentuknya fisik. Nah ini bisa menjadi rebutan antara beberapa negara dan akhirnya mengakibatkan perang. Seperti misalnya negara di Afrika yang bernama Kongo. Kongo ini adalah negara yang miskin sebenarnya, tapi dia punya tambang mineral yang disebut tambang coltan. Nah, coltan ini adalah sejenis mineral yang digunakan sebagai bahan dasar telepon seluler. Tetangganya Kongo yang bernama Rwanda itu juga sama-sama miskin seperti Kongo. Nah, dia tidak punya kekayaan alam seperti Kongo. Akhirnya Rwanda menyerang Kongo untuk merebut tambang mineral coltan ini. Lalu Kongo dan Rwanda itu saling perang selama 1 tahun dan banyak orang sekali yang mati karena perang ini. Nah, ini kebalikannya yang terjadi di Silicon Valley, Amerika. China tidak perlu perang atau datang ke Amerika lalu menginvasi Silicon Valley. Yang China lakukan adalah China kemudian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Silicon Valley, misalnya bekerja sama dengan Apple, terus kemudian bekerja sama dengan Microsoft, lalu kemudian China memproduksi telepon selulernya sendiri dalam jumlah besar dengan harga lebih murah. Dan keuntungan China ketika menjual telepon seluler ini satu harinya itu jutaan dolar, sama dengan jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh Kongo dan Rwanda selama 1 tahun. Jadi apa yang didapat oleh Kongo dan Rwanda 1 tahun didapatkan oleh China dalam waktu 1 hari. Tapi perbedaannya adalah Kongo dan Rwanda mendapatkan keuntungan itu dengan taruhannya dengan perang dan banyak orang yang mati. Nah, ini merupakan perbedaan mendasar antara resources atau sumber kekayaan di abad ke-21 dan di abad sebelum ke-21. Sebelum abad ke-21, bentuk kekayaannya itu dalam bentuk real ya, bendanya. Ada kilang minyak, ada tambang emas, dan ini punya potensi untuk dijadikan dispute atau rebutan dan akhirnya perang. Nah, tapi di abad ke-21, sumber kekayaannya itu adalah pengetahuan. Seperti software tadi itu kan hasil pemikiran manusia ya, sehingga itu tidak bisa diinvasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah damai akan terus ada dan perang akan hilang 100%? Nah, kalau menurut Yuval Noah Harari ini belum ada jaminan. Misalnya begini, sekarang telah terjadi perkembangan teknologi cyber. Ini yang luar biasa perkembangan teknologi cybernya. Nah, bisa terjadi perang cyber. Perang cyber ini menggunakan logic bomb. Nah, logic bomb itu merupakan sebuah software atau program komputer yang jahat. Nah, program ini bisa menyusup ke sistem komputerisasi, sistem transportasi kereta bawah tanah.
dan ini bisa menyebabkan kereta bawah tanahnya tabrakan dan kecelakaan. Nah, ketika kereta api bawah tanahnya tabrakan tentu aja akan banyak menimbulkan korban jiwa ya. Nah, ini perang cyber. Jadi, kalau misalnya negara-negara yang mau menyerang Amerika seperti misalnya ya, di sini diilustrasikan Iran, misalnya Iran dan Korea Utara misalnya, mereka mau perang dengan Amerika. Nah, mereka nggak usah repot-repot secara fisik kemudian datang ke Amerika terus nyerang Amerika. Mereka tinggal menyusup lewat program komputerisasi pakai logic bomb tadi dan akhirnya menimbulkan banyak ketidaknyamanan, banyak orang meninggal. Nah, itu perang cyber. Nah, itu mungkin saja terjadi gitu. Tapi untungnya kemampuan tidak sama dengan motivasi. Maksudnya begini, manusia menciptakan bom nuklir di tahun 1945. Jika manusia mau atau jika manusia memiliki motivasi, bisa saja manusia menciptakan bom nuklir yang jauh lebih jahat atau jauh lebih parah dalam membuat kerusakan. Namun kita semua tahu bahwa sampai sekarang bom atom atau nuklir tidak pernah lagi diledakkan. Nah, ini untungnya. Lalu bagaimana dengan terorisme? Ini kan juga membunuh banyak orang. Kemudian Yuval Noah Harari di bab ini memberikan data ya, bahwa di tahun 2010 ada sekitar 7.697 orang yang meninggal karena terorisme. Di tahun yang sama, 2010, obesitas membunuh 3 juta orang. Jadi kalau menurut Yuval Noah Harari, minuman Coca-Cola yang merupakan karbonisasi dari gula, yang kadar gulanya tinggi banget ini jauh lebih berbahaya daripada Al-Qaeda. Lalu mengapa terorisme mendominasi pemberitaan utama? Mereka melakukannya untuk memprovokasi musuh-musuh terorisme agar mereka bereaksi berlebihan. Terorisme itu ibarat pertunjukan. Terorisme memperlihatkan pertunjukan kekerasan, kemudian membuat imajinasi kita terperangkap sehingga kita terbawa dalam ketakutan. Takut bahwa kita akan kembali ke zaman jahiliyah dan zaman perang. Pemerintah merasa perlu bereaksi lebih keras. Pemerintah, dalam hal ini maksudnya pemerintah Amerika ya, karena bukunya ditulis di sana. Pemerintah merasa perlu bahwa mereka perlu menunjukkan mereka punya kekuatan yang lebih besar daripada teroris. Mereka kemudian merasa perlu menghancurkan seluruh populasi hanya untuk memperlihatkan kekuatannya lebih besar daripada para teroris. Contohnya dia menyebutkan kaum fundamentalis Islam yang waktu itu sedang berselisih di Irak ya. Sebetulnya kaum fundamentalis Islam ini bisa saja menghancurkan Saddam Hussein dengan kekuatannya sendiri. Tapi terorisme malah memilih untuk melakukan aksi 9/11 atau September 9. Aksi terorisme September 11 itu di mana beberapa World Trade Center diledakkan, kemudian Pentagon juga diserang gitu. Sehingga akhirnya pemerintah Amerika Serikat merasa bahwa kaum fundamentalis Islam itu perlu dibasmi. Dan akhirnya Amerika Serikat takut dan mengebom Irak habis-habisan waktu itu. Nah, kesimpulannya adalah sebenarnya terorisme tidak akan punya cukup kekuatan untuk menarik kita kembali pada peperangan besar abad pertengahan. Mereka hanya bisa memprovokasi. Tapi bagaimana kita akan bereaksi balik? Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan. 3 agenda manusia dulu. Jika dulu kita cuma bisa pasrah saja kemudian berdoa, tapi sekarang kita punya daya untuk menghilangkan atau mengurangi dampak buruk dari kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan pada manusia. Jika dulu kita hanya bisa berdoa dan berharap bahwa kelaparan, wabah, peperangan akan hilang dengan sendirinya. Sekarang, wabah kelaparan bisa diatasi dengan penelitian tentang bibit unggul. Wabah penyakit bisa diatasi dengan penelitian tentang obat-obatan dan kesehatan. Lalu peperangan bisa diatasi dengan negosiasi. Mengakui hal-hal yang sudah dilakukan di masa lalu memberikan pesan bahwa kita harus berusaha lebih keras lagi di masa mendatang. Saat kita sudah merasa bahwa kita menang dari bencana kelaparan dan wabah penyakit serta peperangan, maka manusia atau kita mesti berpikir hal apa lagi yang akan ada pada agenda kita sebagai manusia. Jika kita berhenti berpikir, maka jika ada bencana baru mengintai, maka kita tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Proyek utama manusia kini adalah melindungi umat manusia dan planet bumi. Hukum rimba. Yang kuat atau memiliki senjata akan mengalahkan yang tidak kuat. Ini terjadi di abad ke-18 dan 19. Kemudian juga ada hukum Chekhov. Sebagai catatan, Chekhov ini adalah sastrawan dari Rusia yang kerap menulis novel dan juga menulis drama berbabak-babak gitu. Nah, kalau menurut Chekhov, hukum Chekhov, jika ada senjata dan senjatanya tidak digunakan di babak ke-1 atau kedua, maka di babak selanjutnya pasti senjata itu akan digunakan.
Pemikiran ini muncul di awal abad ke-19. Nah, kemudian dua hukum ini, hukum rimba dan hukum Chekhov, dipatahkan di abad ke-21. Karena pada kenyataannya perang bisa berkurang secara signifikan. Bencana kelaparan. Tidak ada orang atau sangat sedikit sekali orang yang mati karena benar-benar kelaparan dan tidak ada makanan. Wabah penyakit, lambat laun ditangani dengan berkembangnya teknologi kesehatan dan obat-obatan. Perang biasa terjadi karena rebutan sumber daya alam, di mana satu negara punya sumber daya alam dan yang lainnya tidak. Karena inilah kemudian kedua negara bisa saling berebut sumber daya alam tadi, seperti rebutan kilang minyak, rebutan tambang emas, dan seterusnya. Namun masa kini di abad ke-21, ini adalah masanya knowledge-based economy, jadi ekonomi yang berbasiskan ilmu pengetahuan. Inilah yang kemudian menyebabkan perang jadi berkurang jauh. Kemudian apalagi yang sekarang menjadi target manusia? Nah, targetnya adalah melindungi seluruh umat manusia dan planet. Bencana kelaparan, penyakit, perang. Kemudian teknologi berkembang. Lalu kelaparan, penyakit, dan peperangan akhirnya dapat diatasi. Perkembangan yang sama membuat equilibrium ekologi jadi tidak stabil. Misalnya, teknologi alat berat atau ekskavator yang semakin canggih akhirnya membuat manusia bisa menebang pohon lebih cepat dan lebih banyak. Ini mengganggu ekologi sebetulnya. Manusia agak telat menyadari bahwa perkembangan membuat alam menjadi rusak dan membuat ekologi menjadi terganggu. Hanya sedikit yang manusia lakukan untuk membuat ekologi menjadi stabil. Kenapa? Saat politisi atau pimpinan perusahaan atau para voters atau pemilih harus memilih antara perkembangan ekonomi dan stabilitas ekologi, maka perkembangan ekonomilah yang kemudian dipilih oleh manusia. Stabilitas ekologi sendiri baru mulai dipikirkan di awal abad ke-21. Jika kita mau terhindar dari bencana ekologi, bisakah kita menghindarinya? Iya. Kenapa? Manusia selalu mencari sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih lezat. Setelah membuat atau menang karena bisa mengatasi 3 bahaya besar, yaitu kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan, tidak cukup bagi manusia. Sukses itu menghasilkan ambisi. Pencapaian terakhir manusia mendorong manusia untuk menetapkan target baru yang lebih berani. Manusia berubah dari Homo sapiens menjadi Homo Deus. Setelah ketiga target tadi bisa diselesaikan dengan baik, maka sekarang waktunya menentukan target baru. Seperti diceritakan tadi, bahwa target manusia sekarang adalah melindungi seluruh umat manusia dengan segala cara dan juga planetnya. Oke, demikian adalah akhir dari ringkasan yang saya bacakan, buku Homo Deus, bab pembukaan, halaman 13 sampai dengan 24. Subjudul dari yang saya bacakan pagi ini adalah Breaking the Law of the Jungle, mematahkan hukum rimba. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi.